Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke segmen trending topic untuk informasi yang kedua. Ini juga masih menjadi perhatian dari publik. Ini mengenai korupsi di Wilmar ya, di mana waktu itu hakim sempat memvonis bebas ya. Lalu tiba-tiba perkembangan tindak lanjutan hukum yang mulai berlangsung dan berujung kemarin ini yang paling heboh ini adalah berkaitan dengan penyitaan uang 11,8 triliun. Gemma, itu lebih besar daripada kasur kita di rumah itu kalau dikumpulin. Dari rumah di kawasan Jakarta paling elit juga kayaknya Menggemas bisa beli berat itu ya rumah ya. Jadi pemirsa, pada Selasa lalu Kejaksaan Agung menyita uang mengganti 11,8 triliun rupiah atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil CPO. Dan dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sutikno menjelaskan penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group. Uang tersebut berasal dari 5 anak usaha Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Namun dari total uang yang disita, Kejagung hanya memperlihatkan wujud 2 triliun rupiah dari total 11,8 triliun melalui media massa. Keseluruhan uang ini tidak bisa dipamerkan karena kapasitas ruangan yang tidak mencukupi dan juga untuk alasan keamanan. Jadi memang kalau dari kamera saja menyoroti tidak cukup ya kalau dari gambar di sini juga. Dan tentunya juga pertanyaan selanjutnya, Gemma, uang sebesar itu diperlihatkan kepada masyarakat melalui media, kemana uang ini setelah itu kan? Dan uang itu nantinya pemirsa akan disetorkan ke negara sebagai pengembalian kerugian atas kasus korupsi yang telah terjadi. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengapresiasi sikap terdakwa yang kooperatif menyerahkan uang pengganti. Harli berharap pihak berperkara lain juga bisa mencontohkan ya agar kerugian negara bisa tertutup. Dan nantinya uang yang telah disita itu akan diupayakan Kejagung untuk meningkatkan sektor persawitan di Indonesia sebab perkara ini turut mencoreng industri sawit di tanah air. Nah, setelah itu pemirsa, pada kemarin ditampilkan Kejaksaan Agung, ternyata muncul pertanyaan di mana Kejaksaan Agung menyimpan uang sebesar itu. Jadi menurut Kapus Penkum Harli Siregar, uang 11,8 triliun rupiah tersebut saat ini disimpan di rekening penampungan lainnya atau RPL Jampitsus Kejagung. Jadi aman ya pemirsa ya. Memang kelihatan fisik, tetapi tentu itu baru 2 triliun doang dan akhirnya terjawab sudah. Dan pemirsa, nantinya uang tersebut baru disetor ke negara bila perkara CPO yang menjerat 3 grup korporasi itu, yakni Grup Wilmar, Grup Musimas, dan Grup Permata Hijau sudah berkekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum menjadikan uang sitaan ini sebagai tambahan memori kasasi. Hal ini dilakukan agar menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi. Kita akan dengarkan pemirsa pernyataan langsung dari Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar berikut ini. Terkait dengan aset-aset itu semua ada prosesnya ya, karena ini terkait dengan uang. Kita punya rekening penampungan RPL ya. Nah, jadi itu dimasukkan ke RPL ya. Jadi semua transparan ya, semua transparan, dan kita tidak mau ada masalah karena ini merupakan aset, ini merupakan hal yang sangat bernilai ya. Jadi ini sangat sensitif juga ya. 11 triliun 11,8 itu bukan sedikit ya. Nah, oleh karenanya ada mekanisme yang sudah ditentukan. Jadi kita tidak berhubungan langsung, ya, tidak berhubungan langsung. Karena kami harus memitigasi risiko-risiko itu sehingga langsung ditransfer, dikirim ke RPL kita, rekening penampungan. Nah pemirsa, jadi kita akan mereview sedikit kalau dari tahun 2022 ini kasusnya ya Jose ya. Jadi minyak goreng langka waktu itu dan kemudian Kejagung mengungkap korupsi ekspor CPO. Kemudian tahun 2023 ada 5 terdakwa. Perorangan diproses, vonis pun telah ingkrah ya waktu itu, dan juga tahun 2023 tanggal 15 Juni ini Kejagung menetapkan 3 tersangka dari korporasi. Dan tindak lanjutannya juga berlanjut kepada pihak kasasi ya oleh para pihak-pihak terdakwa ini, dan pertunjukan uang alat bukti ini diharapkan oleh Kejaksaan Agung dapat menjadi pertimbangan khusus bahwa uangnya segitu banyaknya kerugian negara. Dan pemirsa, mereview lain berkaitan dengan awal mula kasus ini, sebelumnya Kejaksaan Agung juga telah memeriksa 2 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berinisial HM dan HA untuk mendalami kasus perintangan perkara vonis lepas suap minyak mentah atau CPO. Pertimbangan hakim yang memberikan putusan oslak didalami oleh penyidik.
Jadi dalam kasus ini pemirsa, hakim menyatakan ada perbuatan pelanggaran hukum dalam kasus suap CPO. Namun dinyatakan bukan pelanggaran pidana untuk terdakwa korporasi. Jadi alasan para pengadil melepaskan perusahaan itu kini sedang diulik karena sebelumnya pada tanggal 19 Maret 2025, Hakim PN Tipikor ini memberikan vonis lepas. Untuk pertimbangannya pertama adalah melaksanakan kebijakan dari Kemendak dan juga bukan permufakatan jahat dan bukan tindak pidana. Padahal penilaian terhadap kualifikasi-kualifikasi tersebut itu daerahnya penilaiannya sangat luas dan semoga aparat penegak hukum dapat menelitinya dengan sangat detail ya. Dan di sisi lain juga pemirsa, Kejagung meyakini peringatan ini bukan cuma divonis putusan perdata, tetapi akan dijadikan pertimbangan untuk melepas para terdakwa di kancah pidana. Kejagung menetapkan 8 tersangka dalam kasus suap sebesar 60 miliar rupiah ini. Dan selain itu penyidik Kejagung juga telah menggeledah sejumlah lokasi dan mengamankan barang bukti antara lain berupa uang dolar Amerika Serikat dan Singapura serta puluhan kendaraan mewah. Ini kalau kita ingat ya Gemma, kita lihat Kejaksaan Agung itu sudah seperti showroom mobil mewah. Ada motor, ada mobil sport mewah Ya, dan kita juga tidak melihat motor-motor yang setiap hari kita lihat itu kan buat pergi kerja. Nggak tahu mereknya apa nggak tahu itu juga ya. mereknya, tapi yang pasti lebih besar daripada mobil-mobil yang kita lihat sehari-harinya. Oke, jadi kalau untuk mereview lagi nih pemirsa, untuk vonis lepas ini ada beberapa orang yang akan kita berikan namanya. Yang pertama ini Muhammad Arif Nurianta selaku Ketua PN Jaksel, kemudian juga ada Arianto sebagai advokat, ada Marcela Santoso selaku advokat, kemudian juga ada Wahyu Gunawan dari Panitera, ada Jumianto, Agam Syarif Baharudin dan juga Ali Muhtarom yang dari PN Jaksel ya. Dan tentu ini juga sejatinya pertama kita patut ya mengapresiasi Kejaksaan Agung atas pengungkapan kasus ini, dan tentu ini juga menjadi evaluasi besar-besaran bagi penegakan hukum. Karena hal-hal yang berkaitan dengan keputusan daripada hakim semoga tidak dilandaskan kepada suap. Iya, apalagi kan CPO ini akan berakhir kepada minyak goreng, yang mana minyak goreng masuk dalam sembako ya. Persis. Jadi kalau ini sebenarnya diusut-usut lagi kan sembako ini salah satu kebutuhan primer masyarakat ya. Dan terjadi di masa ketika sudah pandemi sudah berakhir. Lagi mulai merangkap ekonomi waktu itu ya. Dan jangan lupa juga Gemma, hal-hal yang berkaitan dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan. Minyak itu kan termasuk kebutuhan pangan sehari-hari. Jangan sampai dikorupsi karena pangan ini berbicara juga soal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga kegiatan ekonomi. Iya, apalagi waktu itu alasannya sangat memalukan ya. Kita kekurangan minyak waktu itu ya. Padahal banyak sekali waktu itu. Tapi pura-puranya waktu itu modusnya adalah kekurangan minyak, jadi harus ekspor, harus impor dari luar ya. Pada akhirnya birokrasi diakalin dan akhirnya ujung-ujungnya malah berujung di meja persidangan nanti. Tentu kita berharap pengungkapan kasus ini dapat berujung kepada meja persidangan dan nantinya perkara kasus ini dapat memberikan informasi seterang-terangnya kepada publik berkaitan dengan kasus ini. Nah, kita juga akan melihat ya bagaimana sih respons dari para warganet ya. Kita aja terkejut ya melihat uang seperti ini. Dan juga geram ya, Gemma, lebih tepatnya kita geram dengan tindakan korupsi ini. Seperti biasa kita akan kembali hadirkan komen melalui akun media sosial X. Yang pertama dari Bawono Robert, keren kejaksaan, maju terus, gaspol. Sudah ada dukungan dari masyarakat. Karena Kejagung juga lagi on fire ya, banyak loh. Persis, on fire itu adalah kata yang sangat tepat. Kemudian dari @ratunya Tagar yang mengatakan jika semua duit ini kembali ke negara, kita rakyat bisa bernafas lega karena itu bisa bayar utang negara. 11,8 triliun. Itu kalau misalkan buat program-program seperti makan bergizi gratis atau bagaimana sektor swasta di industri perhotelan saat ini setengah bermasalah, lumayan itu. Mungkin rumah subsidi nggak 14 meter segini, bisa lebih besar luas lagi. ya. Dan lagi adalah ini pemirsa dari @RisesNight121, ya semoga tindak pidana korupsi ditindak tegas ya para koruptor di negeri ini ya. Kita berdoa hal yang bersama juga. Tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah lagi ya. Persis. Kemudian dari @Nyai Bubu yang mengatakan para koruptornya yang bikin malu, kalau Indonesianya sih kaya raya, kalau dibasmi semua yang maling-maling duit. Iya benar sih. Karena sumber daya alamnya besar dan juga bagaimana masyarakat sebenarnya menanti ya adanya sektor-sektor yang dikapitalisasi untuk lapangan pekerjaan dan jangan sampai dikorupsikan. Dan yang terakhir dari @Never Lonely, jika uang itu dibagikan ke rakyat, kita semua sejahtera. Bisa sih sebenarnya kalau mau dibagikan ya, tapi sayangnya kan balik ke negara lagi ya. Persis. Untuk kebutuhan negara. Jadi kita doakan aja bahwa Kejagung bisa menindak lebih lanjut dan juga ini bisa berlanjut dan para tersangka ini bisa langsung dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya. Oke, dan pemirsa itulah tadi pembahasan dalam segmen Trending Topic dan kami akan kembali setelah jeda tetap bersama kami dalam program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.